metode 30 kompresi atau 30 tekanan, terus 2 kali bantuan napas, bila mana ada AED ya baru kita AED. Oke, lakukan selama 2 menit ya. Lanjut Rey, langkah RJP Pak. Oke, pastikan lingkungan tersebut adalah aman untuk menolong dan korban ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu mencoba kalau memungkinkan waktunya satu orang. Peralatan perlengkapan kami hanya membawa 3. Silakan menyesuaikan aja nanti. Yang pasti harus mencoba Ibu bagaimana nanti setidaknya Bapak dan Ibu setelah mengikuti pematerian ini jadi agent of change, bisa menularkan kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Nah, ini salah satunya. Nah, pastikan lingkungan aman untuk penolong dan korban. Pastikan dulu korban itu selamat dan aman, terus penolong juga aman juga ya. APD sudah pasti. APD itu memakai sarung tangan mate, terus kacamata, helm, dan lain-lain. Masker ya, masker sudah jelas, sudah pasti. Helm sudah jelas juga ya. Bila mana ada kasusnya itu di jalan juga untuk penolongan ya kita wajib juga. Terus bila mana ada materialnya, misalnya seperti longsoran dari atas bukit, nah, wajib yang itu helm. Terus sepatu APD, sepatu celana panjang dan lain-lain. Nah, baru kedua cek respon. Oke, cek respon bila korbannya tidak merespon, silakan bisa mendengar suara saya. Nah, misalnya dia tidak bisa mendengar, apakah respon tersebut bila mana dicubit atau misalnya di klik ketik atau di apa bisa merespon dengan gerakan, berarti korban tersebut sadar. Tapi kalau misalnya korban tersebut tidak ada sadar, berarti tidak merespon ya. Lalu cek nadi di karotis atau di leher ya. Hitungan 10 detik. Nah, hitung sambil melihat ya. Barengan dengan menghitung napas ya. Apakah korban tersebut misalnya tidak ada napas? Kalau misalnya patokannya itu bila mana tidak ada kembang kempis di dada itu berarti korban tersebut tidak bernapas. Setelah dianalisa secara keseluruhan misalnya korban tidak ada nadi, tidak ada napas. Terus terakhir selanjutnya adalah minta bantuan misalnya di daerah sekitar itu ada korban atau keluarga korban, kita minta bantuan misalnya, Pak tolong bantu misalnya ke paramedis atau ambulan, dokter bisa hubungi untuk membantu evakuasi dan lain-lain, karena kita hanya kapasitasnya untuk menstabilkan saja ya untuk MFA seorang medical first responder. Nah, kita hanya kapasitasnya hanya menstabilkan. Setelah minta bantuan lanjut ke klik. Oke, lanjut minta bantuan sudah selesai, lalu tentukan titik tekan ya. Nah, untuk tentu titik tekan ya di antara tulang sternum ya di tajur pedang. Nah, dia tulang tajur pedang di tengah-tengah ya. Ada namanya itu tulang sifoid possessus ya, seperti tulang tajur pedang di sini seperti pedang. Nah, di pengecekan seperti ini ya, atas tengah diambil tengahnya, nah seperti ini. Oke, posisi RJP, tangkap, lakukan kompresi dan ventilasi atau penekanan ya. Setelah menentukan titik tekan, kan biasanya itu 2-5 cm untuk orang dewasa ya, berbeda kan halnya. Nah, untuk bayi pun berbeda Bapak dan Ibu. Bukan mungkin kalau misalnya bayi dengan telapak tangan kayak gitu ya. Nanti ada penjelasannya juga. Kebayang kalau bayi kita tekan seperti ini, rusak, masih rapuh. Nanti ada aturannya ya. Setelah, yang pasti setelah kita menentukan titik tekan, kita minta izin kepada keluarga korban atau masyarakat sekitar mengekspos atau misalnya menggunting baju tersebut yang bisa ibaratnya itu menghambat untuk penanganan korban tersebut. Oke. Nah, setelah mengekspos atau menggunting pakaian, lakukan kompresi ya dengan 30 kompresi 5 siklus ya. Nah, masing-masing satu siklus. Nah, silakan. Oke. 1, 2, 3. Nah, kalau untuk latihan di sini ada parameternya ya. Kalau untuk masuk dia untuk penekanan 2-5 cm untuk dewasa tuh di sini adalah indikatornya adalah hijau. Kalaupun misalnya kita salah atau misalnya terlalu dalam, bisa memperparah, misalnya ada yang namanya tuh cedera di tulang patah, seperti itu. Makanya kita harus pas pada saat menentukan titik tekan tersebut. Oke, setelah berapa kali Pak? Tekannya berapa kali? 30 kali satu siklusnya 30 kali. Terus 2 kali ventilasi atau
bantuan pernapasan. Kemarin 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 10. Oke, itu satu siklus. Baru bantuan pernapasan atau ventilasi. Nah, bantuan pernapasannya ialah biasanya kalau orang itu kan mouth to mouth ya, mulut langsung mulut, banyak peralatannya ya. Nah, itu salah sebenarnya itu. Kalau untuk membantu mulut ke mulut itu, karena kita tidak tahu kalau orang tersebut itu punya penyakit menular ataupun lain-lain ya. Ada peralatannya banyak ya, ada masker CPR yang minimalisir namanya itu kontak langsung antara penolong dan yang ditolong. Nah, ada juga ada BPM ya, Balfakos namanya itu. Kenapa harus 30? Nah, Asosiasi Heart Amerika itu ialah merujukan 30 itu adalah aturannya ya, karena dia rujukannya seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak, setelah 30 kali kompresi baru kita 2 kali ventilasi. Pada saat untuk ventilasi pastikan untuk tahan di atas ya, dahi terus masuk. Nah, dorong lagi. Nah, oke, tahan. Masuk kurang dalam, dia masuk ke dalam. Enaknya 2 orang. 2 orang, lebih bagus 2 orang kalau ada ya. Tapi kanan, depan, masuk. Sip. Kalau 2 orang kan untungannya Pak, pertama bila mana si penolong pada saat kompresi kelelahan bisa kita gantian. Satu untuk menstabilkan untuk ventilasi, bukan sampai korban sadar ya Pak. Nggak, kalau misalnya di siklusnya 5 kali siklus, misalnya korban masih belum sadar, bisa diulangi lagi terus sampai datang penolong yang ahli bidang kompetensinya ya, seperti perawat, terus dokter ataupun lain-lain, petugas medis datang lah minimal. Bila mana korbannya sadar, nah misalnya dia sudah kita melaksanakan RJP, nadinya yang tadi tidak ada terus terasa, nah kan napasnya belum ada, nah baru kita melaksanakan rescue breathing. Nah, terus untuk misalnya kalau misalnya 2 orang lebih enak yang pasti lebih efektif Pak. Tenaga kita bisa memanage juga, bisa gantian juga bila mana kelelahan. Nah, bila mana misalnya kita sudah melaksanakan RJP tidak ada hasil, berarti orang tersebut adalah munculnya adalah tanda-tanda kematian. Yang udah tidak ada nadi, napas sudah tidak terasa. Baru adalah tanda-tanda kematian. Oke, nah rescue breathing. Oke, lanjut. Biasanya rescue breathing hitungan 1 sampai 20 ya. Hitungan 1 sampai 20-nya adalah 1, 2, 3, 4, 1, tiup. Tapi sampai 20. 1, 2, 3, 4, 2, tiup. Nah, jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat juga. Karena ada jeda ini juga, terus sampai 1, 2, 3, 4, 20. Nah, baru. Oke, rescue breathing sudah selesai. Nah, korban mulai ada terasa napasnya. Nah, baru kita tolong untuk recovery position. Oke, lanjut Pak Re. Recovery position. Nah, tentukan titik tekan sudah jelas. Nah, posisikan korban tersebut nempel. Nah, untuk sore. Nah, posisikan korban itu sudah jelas ya, Pak. Kalau kita RJP posisi telungkup, apa yang akan kita tekan kan? Nah, kelimpahan. Terus korban pun otomatis si napasnya juga terganggu ya.